Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel kami, channel Dedewa. Dan kali ini kami akan membahas tentang salah satu tanaman di kebun kami, yaitu bunga matahari. Oke, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya channel ini. Makasih. Bunga matahari adalah bunga yang sangat cantik ya, dan dia mempunyai banyak manfaat. Si bunga matahari ini bisa dimanfaatkan dari mulai bunganya, batangnya, daunnya hingga akarnya bisa dimanfaatkan. Dan bunga matahari ini adalah bunga yang mempunyai beberapa varian ya. Jadi ada yang ukurannya itu sangat besar atau giant, ada yang common sunflower seperti yang saya tanam ini. Dia nggak terlalu tinggi banget tapi nggak pendek juga. Dan ada juga bunga matahari yang kecil-kecil gitu. Dan untuk tempat tumbuhnya bunga itu sendiri, bunga matahari ini ada yang single flower, dan ada juga yang istilahnya ada yang dalam satu tanaman itu bisa menghasilkan beberapa bunga. Selain penampakannya atau dari ukurannya, maksudnya itu bunga matahari ini juga memiliki varian warna yang berbeda-beda ya. Ada lumayan banyak juga sih warnanya, meskipun didominasi oleh warna kuning. Jadi ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya kuning oranye, ada juga yang warnanya merah gitu. Dalam satu tanaman bunga matahari itu bisa dihasilkan ada yang hanya bisa menghasilkan satu bunga, ada juga dalam satu tanaman itu bisa menghasilkan beberapa bunga ya. Sebagian besar bunga matahari adalah jenisnya, maksudnya adalah jenis tanaman annual atau jenis tanaman tahunan. Maksudnya kalau siklus hidupnya sudah kalau sudah berbunga gitu, kalau sudah selesai, dia akan mati. Jadi dia tidak akan tumbuh terus menerus. Bunga matahari juga adalah sejenis tanaman yang merupakan tanaman yang tumbuhnya itu mengikuti arah cahaya matahari. Dia sangat suka full sun. Jadi si bunga matahari ini tidak cocok kalau ditempatkan di indoor. Di negara kita yang alhamdulillah sinar mataharinya melimpah, bunga matahari ini bisa ditanam sepanjang tahun sebenarnya, tapi dia lebih menyukai tumbuh di musim kemarau gitu. Karena kan kalau musim hujan itu kan mataharinya nggak selalu full ya, jadi akan lebih baik jika ditanam di musim kemarau. Bunga matahari ini juga bisa dikembangbiakan atau bisa diperbanyak dengan cara generatif ya. Sepengetahuan saya baru dengan cara generatif saja ya, yaitu dengan menggunakan biji-bijinya. Dia belum bisa dikembangbiakan secara vegetatif. Menanam bunga matahari itu sangat dianjurkan untuk gardener pemula seperti saya, karena selain perawatan yang mudah, dia pun bisa cepat panen gitu. Dan hasil kan dari satu biji bunga matahari aja itu kan bisa menghasilkan dari satu bunga matahari bisa menghasilkan banyak biji. Itu bisa dimanfaatkan untuk ditanam lagi menjadi lebih banyak, atau bisa dijadikan microgreen. Untuk menanam bunga matahari ini diperlukan media tanam yang subur, karena bunga matahari ini lahap akan nutrisi ya, dan juga media tanam itu
harus diusahakan harus poros ya, biar bunga matahari ini nggak gampang busuk akarnya. Kita bisa menanam bunga matahari langsung di tanah ya, atau bisa dengan menggunakan pot atau planter bag seperti yang saya gunakan ini. Untuk bunga matahari yang berukuran besar, gunakanlah pot yang besar juga kalau mau menggunakan pot atau planter bag. Tapi kalau kita mau hanya memiliki pot atau planter bag yang kecil, bisa gunakan bisa pilih benih yang bunga matahari yang tumbuhnya itu nggak terlalu besar. Oke, sekarang kita bahas tentang manfaat bunga matahari ya. Seperti yang saya sebutkan di awal, bunga matahari ini memiliki banyak manfaat. Semua dari bagian tubuhnya bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan ya. Kalau bagian batang, daun, dan akarnya itu bisa digunakan sebagai makanan hewan ternak biasanya. Nah, kalau dari bunganya sendiri, bunga matahari ini mempunyai manfaat sebagai polinator, atau dia mengundang serangga untuk menyerbuki tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi kalau kita menanam bunga matahari bersama dengan sayuran-sayuran buah seperti tomat, cabai, itu udah pas banget ya, udah cocok banget. Nah, kalau selain sebagai pengundang serangga polinator, dia pun bisa difungsikan sebagai refugia. Refugia itu adalah dia mengundang serangga-serangga baik ke kebun kita yang bermanfaat untuk mengusir atau predator para hama gitu. Dan ini adalah bunga matahari yang sudah bisa dipanen ya, karena memang sudah merunduk. Biasanya dia kalau siap panen itu dia sudah merunduk dan cenderung kering atau daun-daunnya itu kering. Nah, kita tinggal ambil bijinya. Nah, biji bunga matahari itu yang bagus itu biasanya dari pinggir ya, yang penuh itu isinya itu yang dari pinggir. Kenapa? Karena dia pun ini si bunga matahari ini tuh biji yang awal tumbuh itu yang dari area pinggir bunga. Nanti akhirnya makin ke tengah gitu. Nah, biji atau benih hasil panen ini kita bisa angin-anginkan atau kita bisa keringkan dulu sebelum kita simpan untuk kita tanam di periode berikutnya. Stres deh. Ya. Sak. Iya, sak. Simpan sak. Sekarang ambil satu-satu. Ya, terus tutup atasnya. Ya, lagi. Ya. Silakan pelan-pelan. Ya. Oh, ya. Ya, udah. Menyemai bunga matahari bisa kita lakukan di media semai ya, itu bisa berupa pot-pot kecil seperti yang tadi anak saya lakukan gitu ya. Jadi biasanya satu pot kecil itu satu biji atau satu benih, atau juga bisa langsung di tempat akhir di mana bunga matahari itu akan ditumbuh